Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Nanda Tika Putri Andari dengan NIM 211405026. Baiklah, di sini Ananda akan membacakan Al-Quran surah An-Nahl ayat 103 sampai 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu basharun lisanul ladzi yulhiduna ilayhi a'jamiyyun fahadza lisanun arabiyyun mubin. Innal ladzina la yu'minuna biayatillahi la yahdihimullahu ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون صدق الله العظيم. Baiklah, perkenalkan kembali Ananda Andika Putri Andari dengan NIM 211405026 dari kelas 5 TBIA. Baiklah, di sini Ananda akan menjelaskan mengenai tafsir surah An-Nahl ayat 103 sampai 105 untuk mata pelajaran tafsir Karbawi. Di sini Ananda akan membacakan, mengartikan kata dan penafsiran serta kesimpulan pendidikan serta mufradat. Baiklah, mari kita lanjutkan kepada slide selanjutnya. Sebelumnya, marilah kita membaca kembali secara bersama-sama Quran surah An-Nahl ayat 103 sampai 105 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu basharun lisanul ladzi yulhiduna ilayhi a'jamiyyun وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون صدق الله العظيم. Baiklah, masuk kita kepada terjemahan dari Quran surah An-Nahl ayat 130 terlebih dahulu, yang mana terjemahannya yaitu, dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepada Muhammad. Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa ajam, padahal ini Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang jelas. Di sini dijelaskan bahwa ada tuduhan yang mengatakan bahwa Al-Quran itu hanya dibuat oleh Nabi Muhammad, dan di sini juga pembelaan mengenai tuduhan tersebut, yaitu pada penggunaan bahasa. Nabi Muhammad itu kesehariannya menggunakan bahasa ajam, sedangkan Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab yang murni. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa bukanlah Nabi Muhammad yang mengada-ngadakan Al-Quran. Selanjutnya terjemahan Quran surah An-Nahl ayat 104. Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Al-Quran, atau ayat-ayat Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Di sini Allah menekankan akibat atau dampak yang akan diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Yang pertama, mereka itu atau orang-orang yang tidak beriman itu akan mendapatkan azab yang pedih, dan kemudian mereka tidak akan diberikan petunjuk oleh Allah. Mengapa? Karena di dalam Al-Quran juga sudah jelas bahwa banyak terdapat petunjuk dari Allah, baik mengenai pendidikan, tata cara sholat, tata cara sholat dan lain sebagainya. Maka jika mereka tidak mengimani ini, mereka tidak akan mendapatkan petunjuk dalam menjalankan kehidupan mereka.
Selanjutnya terjemahan Quran Surah An-Nahl ayat 105, yaitu sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka itulah pembohong. Kata pembohong di sini ditunjukkan pada kata kazibun. Itu adalah menandakan bahwa mereka itu pembohong atau orang-orang yang pembohong. Jadi sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran ini hanya diada-adakan, sesungguhnya itu hanyalah perkataan orang-orang yang tidak beriman, tidak percaya akan adanya Allah dan tidak percaya akan adanya kalimat-kalimat Allah. Allah menegaskan di sini bahwa mereka itu hanyalah pembohong yang hanya mengatakan bahwa Al-Quran itu hanya diada-adakan. Jadi kita sebagai umat muslim dan muslimat hendaknya kita selalu percaya bahwa Al-Quran itu nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kita petunjuk dan akan memudahkan kita untuk menjalankan kehidupan kita. Setelah mengetahui arti secara luasnya atau tidak perkata, di sini adapun saya menjelaskan arti perkata dari Al-Quran surah An-Nahl. Yang pertama itu ayat 103 terlebih dahulu. Walaqad, dan sesungguhnya, na'lamu, kami mengetahui, annahum, bahwa mereka, yaquluna, berkata, innama yu'allimuhu, sesungguhnya Al-Quran itu kepadanya Muhammad basyarun, hanya oleh seorang manusia. Jadi menunjukkan tuduhan yang diberikan oleh Allah oleh orang-orang yang tidak beriman. Lisanun, bahasa, alladzi, orang yang yulhiduna, mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar, ilaihi, kepadanya, ajamiyun, adalah bahasa ajam. Wahaza, padahal ini, lisanun adalah dalam bahasa Arabiyyun mubin, Arab yang jelas. Di sini ada dua topik pembahasan. Yang pertama tuduhan dan yang kedua itu pembelaannya. Jadi orang-orang mengatakan bahwa Al-Quran ini hanyalah diada-adakan oleh Nabi Muhammad. Sedangkan di sini ada pembuktian bahwa dari segi bahasa, Nabi Muhammad itu menggunakan bahasa ajam dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Sedangkan Al-Quran ini menggunakan bahasa murni. Jadi dapat disimpulkan bahwa Al-Quran ini sebenarnya nyata, bukanlah suatu karangan, suatu buatan dari Nabi kita. Jadi di sini sudah terlihat jelas bahwa mereka lah yang mengada-ngada ataupun mereka lah yang berbohong tentang berita ini. Selanjutnya itu terjemahan perkata dari Quran Surah An-Nahl ayat 104. Innallazi, sesungguhnya orang-orang yang la yu'minuna, la tidak beriman, bi ayatillah, pada ayat-ayat Allah atau kepada Al-Quran, la yahdihimullah, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka, walahum, dan mereka akan mendapatkan azab alimun, yang pedih. Dari tuduhan tadi dan pembelaan tadi, Allah menekankan bahwa orang-orang yang tidak beriman ini akan mendapatkan dua azab sekaligus. Yang pertama, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka, dan yang kedua, mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Mengapa bisa Allah tidak akan memberikan petunjuk? Karena mereka tidak beriman kepada Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu berisi tentang petunjuk-petunjuk untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Kemudian juga mereka akan mendapatkan azab yang pedih karena mereka tidak taat tunduk kepada ciptaan Allah, pada perkataan Allah tadi. Hendaknya kita orang-orang yang beriman tidak melakukan hal-hal ini, karena sesungguhnya akan merugikan diri sendiri, dan hanya mencari pembelaan yang tidak benar hanya akan menghabiskan waktu kita. Baiklah, kita masuk kepada terjemahan perkata Quran Surah An-Nahl ayat 105, ayat yang terakhir pada pembahasan kali ini.
dari sesungguhnya yang mengada-ngadakan al-kaziba kebohongan allazina hanyalah orang yang la yu'minuna tidak beriman bi ayatillah kepada ayat-ayat Allah wa ulaika humul kazibun dan mereka itulah orang-orang yang pembohong. Di sini Allah mencap memberi tanda bahwa mereka yang mengada-ngadakan Al-Quran itu hanyalah orang-orang yang pembohong, orang-orang yang tidak bisa percaya, yakin dengan adanya kitab suci Allah. Allah mengatakan bahwa la yu'minuna tidak beriman bi ayatillah kepada ayat-ayat Allah. Sungguhnya kita hanya termasuk kepada orang-orang yang merugi jika kita la yu'minu tidak beriman kepada ayat-ayat Allah ini. Karena selain kita mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, kita juga akan mendapatkan pahala ketika kita membacakannya ataupun mengamalkan dari ayat Al-Quran ini. Masuklah kita kepada bagian inti dari pembahasan kali ini, yaitu penafsiran ataupun pembahasan dari Quran Surah An-Nahl ayat 103 sampai 105. Pada ayat ini membahas mengenai yang pertama, ayat ini membahas mengenai jawaban dari tuduhan. Tuduhan apa yang dimaksud pada ayat ini? Yaitu tuduhan di mana orang-orang yang tidak beriman atau orang kafir mengatakan bahwa Al-Quran itu hanyalah diada-adakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan jawaban dari tuduhan ini yaitu tidak mungkin karena penggunaan bahasanya berbeda. Bahasa yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu bahasa azam atau bahasa ajam. Sedangkan bahasa yang digunakan pada di Al-Quran yaitu bahasa Arab murni. Jadi terdapat dua perbedaan. Disinilah pembelaan bahwa Al-Quran itu bukanlah dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi menggunakan bahasa azam, sedangkan Al-Quran menggunakan bahasa Arab murni. Keempat, yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan dua azab. Yang pertama, tidak mendapatkan petunjuk, dan yang kedua akan mendapatkan azab yang pedih. Mereka tidak akan mendapatkan petunjuk karena mereka tidak percaya dengan Al-Quran. Sedangkan Al-Quran memberikan kita pedoman dalam menjalankan kehidupan kita. Dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih karena mereka tidak beriman kepada Al-Quran ini. Kemudian mereka pembohong. Kazib. Mereka pembohong karena mereka mengatakan bahwa Al-Quran bukanlah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan pendidikan atau materi pendidikan yang diberikan oleh ayat ini yaitu mengenai keimanan. Keimanan di sini keiman kepada kitab Allah atau Al-Quran. Di sini menunjukkan bahwa ada orang-orang yang tidak beriman dengan memberikan tuduhan yang tidak mungkin kepada kitab Allah. Kemudian yang kedua, akibat dari tidak beriman kepada kitab Allah ini yaitu seperti yang saya jelaskan tadi. Yang pertama, tidak akan mendapatkan petunjuk, dan yang kedua akan mendapatkan azab yang pedih di neraka atau akan dimasukkan kepada api neraka. Kemudian penggunaan bahasa. Terdapat dua penggunaan bahasa yang berbeda pada ayat ini, yaitu pertama bahasa ajam yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua penggunaan bahasa Arab murni yang digunakan oleh Al-Quran atau lafaz-lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Slide terakhir ini hanya sekadar tambahan, yaitu mufradat yang atau kata yang tidak saya ketahui pada ayat ini, yaitu pertama na'lamu yang artinya kami mengetahui, lisanu bahasa, yulhiduna mereka tuduhkan, jamiyun bahasa ajam, mubinun murni, yahdihim menunjuki, alimun yang pedih, yaftari mengada-ngadakan, al-kazibuna pendusta. Jadi ada 9 kata yang tidak saya ketahui
pada ayat ini. Baiklah, itulah penjelasan mengenai Al-Quran Surah An-Nahl ayat 103 sampai 105. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih ada kesalahan kata ataupun penyampaian materi yang saya berikan tadi. Semoga mudah dipahami. Baiklah, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.